Secara perlahan, hakim mematahkan skenario pelecehan yang telah dibuat oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Awalnya, hakim terlihat seperti mengikuti alur cerita yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Namun ternyata, di akhir pertanyaan, hakim justru membuat Sambo terjebak oleh cerita karangannya sendiri. Karena kebingungan, jawaban Ferdy Sambo sampai ngelantur dan tidak sesuai dengan pertanyaan hakim. Saya kaget Yang Mulia, karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya Yang Mulia. Seandainya saya diceritakan semalam, pasti saya akan lakukan upaya untuk mengamankan istri saya Yang Mulia. Saya kok bisa begitu? Dia masuk kemudian mengancam saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan Yang Mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya Yang Mulia. Dia juga menangis waktu itu. Yang Mulia, saya perlu sampaikan bahwa istri saya ini adalah cinta pertama saya di SMP sampai menuju ke pelaminan. Saya percaya 100%, bahkan 1000% keterangan dari istri saya. Itulah yang menjadikan motif saudara melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya sampai saat ini. Demikian Yang Mulia. Itu motif saudara. Baik. Jadi berdasarkan keterangan dari istri saudara. Demikian Yang Mulia. Apakah itu benar atau tidak benar, saudara percaya begitu karena kedekatan saudara? Saya pastikan itu benar Yang Mulia. Baik. Iya, makanya itu. Nah, kalau demikian, kondisi istri saudara kan namanya diperlakukan sedemikian rupa menurut ceritanya. Tentulah kondisi psikisnya kan terguncang. Kan diperlakukan seperti itu. Demikian Yang Mulia. Terguncang. Kalau terguncang, kenapa saudara biarkan istri saudara isolasi dan saudara tidak mendampingi? Karena saya belum bisa berpikir dan harus melakukan konfirmasi kepada Yosua nanti malam Yang Mulia. Iya, kan tentu kan ini kan sudah dekat dengan saudara sebagai suami ya, sebagai suami. Tentu fokus saudara kan kepada istri dari fokus saudara, bahkan saudara mengatakan ini cinta saudara pertama sampai 1000% lah. Oke, apa yang dikatakan istri pasti betul kan itu. Dan dalam kondisi yang demikian, saudara, kenapa enggak saudara ini? Oke, apapun yang terjadi, dampingi dulu dia. Karena saya akan mengkonfirmasi kepada Yosua malam itu, dan istri saya juga meminta untuk aib ini tidak diketahui oleh orang lain. Artinya bertolak belakang. Kalau saudara mengatakan bahwa saya khawatir saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat, tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Kan dijadwalkan disampaikan Korspri bahwa tadi seperti yang saudara bilang ada jadwal main bulu tangkis. Tadi saudara saksi sampaikan bahwa istri saudara saksi tidak tahu isoman dengan siapa. Setelah kejadian yang saudara saksi sampaikan bahwa ada pemerkosaan, apakah saudara saksi tidak perlu memberikan perhatian kepada istri saudara saksi, menanyakan dia isoman dengan siapa? Saya sudah jelaskan tadi bahwa saya sudah tidak berpikir lagi. Saya pada saat itu masih emosi dan tidak bisa berpikir, hanya bagaimana kemudian peristiwa ini bisa diselesaikan, dan saya akan minta konfirmasi pada malam hari ke Joshua. Pernyataan Ferdy Sambo
dinilai saling kontradiktif atau bertolak belakang. Di sisi lain, Ferdy Sambo mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Putri Chandrawati. Bahkan Sambo menyebut Putri Chandrawati adalah cinta pertama sejak duduk di bangku SMP. Namun, tetap saja, hal tersebut tak membuat majelis hakim percaya dengan apa yang dikatakan Ferdy Sambo. Bagaimana mungkin seseorang yang sangat dicintai baru saja dilecehkan oleh orang terdekat, tetapi Ferdy Sambo malah mau bermain badminton meninggalkan istrinya. Bahkan, Ferdy Sambo juga masih membiarkan Yosua ikut isolasi mandiri bersama Putri Chandrawati di rumah yang sama. Sungguh sulit diterima oleh nalar. Namun tetap saja, Ferdy Sambo masih berkelit mengatakan bahwa dirinya jujur. Alasan Ferdy Sambo menuruti Putri Chandrawati untuk tak membahas pelecehan yang dilakukan Yosua juga sangat tidak masuk akal. Seharusnya, sebagai anggota polisi, apalagi berpangkat jenderal, harus bisa memberantas kejahatan di masyarakat. Jika memang pelecehan itu dilakukan oleh Yosua, seharusnya yang malu adalah Yosua, bukan Putri Chandrawati. Sikap Ferdy Sambo, yang beralasan tidak melaporkan Yosua karena malu, juga bertolak belakang dengan profesinya sebagai Kadif Propam. Jika memang dirinya betul seorang polisi, pastilah dia akan memproses di jalur hukum, agar dapat menjadi contoh bagi polisi lain, atau masyarakat, untuk berani melaporkan kasus pelecehan, dan bukan main hakim sendiri. Baik hakim, maupun jaksa, tak ada yang percaya dengan skenario pelecehan yang dibuat oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Menurut hakim, jika memang Sambo khawatir dengan keadaan Putri, harusnya ada tindakan konkret untuk cepat menangani pengaduan Putri soal pelecehan seksual itu. Namun, cerita yang dibangun Ferdy Sambo malah seperti mengarahkan suatu indikasi yang memang sengaja dilakukan untuk mengepung dan mengeksekusi Yosua. Sebelumnya, hakim juga sudah sempat merasakan kejanggalan pada Ferdy Sambo yang pisah rumah dengan Putri Chandrawati dan hanya bertemu di akhir pekan. Hal itu diungkapkan hakim saat Richard Eliezer bersaksi untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Hakim terheran-heran alasan Ferdy Sambo pisah rumah karena Ferdy Sambo sering pulang larut malam. Selain itu, hakim juga heran, ajudan dari istri seorang jenderal, dari seorang polisi laki-laki, bukannya perempuan, atau polwan. Menurut penilaian hakim, apa yang diceritakan Ferdy Sambo, dengan kenyataan, saling bertolak belakang, dan tidak masuk di akal. Fakta-fakta yang ada, berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Sambo, di persidangan.